Apa? Mau balas dendam? Lebih baik kalian berdua jangan ketemu aku lagi. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Nona kecil, apa keahlianmu? Bisa muterin bumi? mutarin bumi, atau nanti aku kasih telur. Nggak boleh. Selamat datang di Shanghai. Tolong fotoin aku. Oke, hapus aja. Halo, apa ada kamus arsitektur Inggris Indonesia yang baru? Oak. Ini kamus khusus jadi cuma untuk internal. Lagi pula, sudah dipinjam profesor. Terima kasih. Sama-sama. Halo, apa ada kamus arsitektur Inggris Indonesia yang baru? Maaf, tidak ada. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya ketemu. Kamus kesayanganku, aku datang. Buku ini, Aku yang ambil kamus ini. kenapa pria ini lagi? Dia memang supir. Aku sudah ke 5 toko buku. Aku tidak bisa pergi tanpanya. Harus mendekati dia dulu. Permisi, boleh bicara sebentar? Bicara apa? Bisa kasih kamus ini untuk aku beli? Benar, soalnya besok ada hal sangat penting. Apa harusnya? Lagipula, aku sudah ke 5 toko buku, cuma tinggal satu ini. Aku juga ada hal penting. Ganteng tapi pelit. Sebenarnya ada satu lagi yang juga bagus. Ini, coba lihat. Ini kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris untuk konstruksi. Ini juga bagus kok. Karena kamu mau beli yang ini. Jadi kamu konsep. Yang jelek buat aku, Bagaimana bisa kamu bilang ini lebih buruk? Ada banyak kata baru di sini. Tapi tidak ada simbol fonetik. Jika bahasa Inggrismu tidak bagus, kamu tidak akan tahu cara membacanya. bagaimana kamu bisa tahu bahasa Inggrismu tidak bagus? Jadi biar aku uji bahasa Inggrismu. Oke. Atasofobia. Takut akan kekacauan. Arti dalam bahasa Mandarin adalah takut akan kekacauan. Apa-apaan ini? Bahkan seorang supir saja begitu pandai berbahasa Inggris. Rampas pekerjaanku. Bahasa Inggrismu sangat bagus. Sangat mengejutkan. Ini untukmu, kan? Aku kira kamu begitu pandai berbahasa Inggris. Jadi kamu tidak akan membutuhkan kamus ini. Aku tetap ingin ini. Bisa kamu biarkan aku memeriksanya sebentar? Oke.
Terima kasih. Ini akan cepat. Permisi, bisa kamu bantu memegangnya? Seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Mengambil foto. Mungkin aku akan membutuhkannya besok. Aku baru saja mengisi baterai kemarin. Kenapa bisa jadi seperti ini? Baiklah. Jika kamu sangat menyukai kamus ini, aku akan memberimu 30 detik. Katakan mengapa aku harus menyerahkan ini untukmu? Jika kamu menyentuhku, aku tidak akan membelinya. Aku lebih membutuhkannya daripada kamu. Wanita pertama. Tunggu sebentar. Aku tidak. Kamu bisa menemukan toko buku lebih mudah dariku. Kakiku tidak nyaman. Waktunya habis. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Hari ini adalah ulang tahunku. Ulang tahun? Kebetulan sekali. Ini benar. Aku akan tunjukkan KTP-ku. Tunggu sebentar. Lihat ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu baik. Sangat baik. Akhirnya milikku. Lebih baik kembalikan padaku. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Biarkan aku membayarnya untukmu. Terima kasih. Tunggu sebentar. Kamu sangat dermawan. Bisakah kamu menandatangani ini untukku? Menandatangani? Tidak perlu. Aku bukan penulisnya. Tapi kamus ini sangat penting bagiku. Aku akan mengingatmu setiap kali membukanya. Meskipun dunia ini kejam dan penuh perang, selalu ada orang baik. Tidak serius kan? Serius, kamu harus menandatanganinya. Ini ballpoint-nya. Terima kasih. Namamu. Aku tidak bisa membacanya. Aku sudah menandatanganinya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Aku buru-buru. Halo. Senang bertemu denganmu. Nyonya, potong rambut atau pengeritingan? HM, apakah ada makeup di sini? Ya, Bisakah kamu membuatku menjadi orang yang sama sekali berbeda? sama atau berbeda? Berbeda. Jadi ingin terlihat seperti siapa? Siapa saja boleh. Tapi jangan terlalu buruk. Kamu punya 7 menit lagi. Setelah aku mengatakan ini, kamu hanya punya 6 menit 30 detik lagi. Nyonya, apakah kamu punya kacamata? Naonia, apakah kamu punya kacamata? Aku pakai lensa kontak. Tapi ada kacamata cadangan di tasku. Jadi pakai kacamatamu. Bagaimana? Terlihat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar. Aku harus menaruh tahi lalat di wajahmu. Tunggu sebentar. Kenapa kamu ganti gaya rambut? Kamu masih bisa mengenaliku?
Bajumu tidak berubah. Jangan terlalu penasaran. Itu bisa membunuh kucing. Membunuh kucing? Bagaimana juga? Aku harus berterima kasih untuk kamusnya. Hari ini aku sangat sibuk. Kalau tidak, aku akan mentraktirmu makan. Selamat tinggal. Sama-sama. Bagaimanapun juga. Aku ingin meminta bantuanmu sekali lagi. Berpura-pura tidak mengenaliku. Ketika kamu melihatku, bisa tidak? Kenapa? Kamu mata-mata komersial? Tidak. Aku khawatir bosmu akan mengenaliku. Bekerja dengan tipe orang seperti ini sangat sulit, kan? Tidak terlalu buruk. Aku di sini sebagai penerjemah sementara. Jika dia mengenaliku, dia akan mencariku. Jika aku tidak bisa melakukannya dengan baik, mungkin aku akan diperlakukan buruk oleh preman. Mungkin. Kamu sudah diperlakukan begitu ya? Aku laki-laki. Jangan berpikir menjadi laki-laki akan aman. Ada mereka yang biseksual. Baiklah. Aku penasaran. Aku ingin bertanya ini. Kenapa? Kenapa kamu takut jika dia mengenalimu? Kamu tidak takut ketika aku mengenalimu. Apakah ada perbedaan antara kita berdua? Lucu. Kenapa aku harus takut? Dengan supir baik yang selalu membantu orang lain? Terlalu lucu. Supir? Selesai? Ya, Kamu mengundang penerjemah baru ya? hanya sementara. Dia terlihat familiar bagiku. Bagaimana levelnya? Reaksi cepat. Tidak ada kesalahan. Awalnya sedikit sulit, tapi kemudian baik-baik saja. Parfumnya membuatku merasa mual. Bagaimanapun juga, bisakah kamu membantuku mengedit gambar ini? Bisakah kita mengubah posisi pintu masuk ini? Ini hanya bisa ditempatkan di sini. Tidak bisakah kita mengubahnya ke sini? Di sini? Kamu ingin meningkatkan polusi, ya? Kamu bukan orang yang mudah diajak bekerja sama. Ini proyekku. Aku harus bertanggung jawab. Baiklah, buat saja seperti itu. Tanda tangani. Halo, kita bertemu lagi. Halo. Apa makanan di ruang makan ini enak? Dan sebagainya. Mereka terlihat segar. Coba yang ini. Aku tidak lapar. Jangan bilang kamu sedang mencoba menurunkan berat badan. Ya, karena setiap orang perlu makan 1 telur per hari. Untuk nutrisi yang cukup. Lihat telur ini. Ini sangat lucu. Sangat enak. Benar-benar enak. Ya, jangan sangat banyak. Atau nanti habis. Ayo pergi. Aku tidak akan makan. Ayo pergi. Aku tidak butuh. Oh, tidak. Tolong tutupi aku. Aku tidak akan membiarkan bos mengenaliku. Tolong. Jichuan, bisakah kamu mengambilkan sup untukku? Yang mana? Sup sayur. Departemen SDM mengungkapkan bahwa sampai sekarang Jichuan telah memecat 4 orang. 4 orang? 1 supir, 1 direktur, 1 akuntan dan 1 arsitek. Dia bahkan memecat arsitek,
Kudengar alasannya karena tidak mengikuti aturan berpakaian. Aku tidak khawatir tentang ini. Aku selalu mengikuti aturan berpakaian. Dengan tepat. Bagaimanapun, Master Xiaobo adalah yang paling menyedihkan. Kudengar tahun lalu istrinya melahirkan anak kembar. Dia pikir gajinya tidak buruk. Jadi dia mengundurkan diri dan tinggal di rumah untuk merawat anak-anak. Waktunya sangat buruk kali ini. Kasihan sekali mereka. Maaf, apakah ada tempat di sekitar sini yang menjual susu segar? Tidak tahu apakah ada sesuatu yang baru. Berita terbaru mengatakan bahwa tujuan selanjutnya adalah departemen terjemahanmu. Tunggu saja untuk dipotong stafnya. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Siapa aku? Dulu aku adalah resepsionis di perusahaan kita. Dulu aku adalah wajah perusahaan kita. Tidak ada yang tidak aku ketahui. Aku dengar Wang Lichuan mengatakan bahwa tidak perlu ada departemen terjemahan. Oleh karena itu, dia ingin mencari perusahaan terjemahan. Outsourcing semuanya. Benarkah? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tuan Quan, apakah posisi yang kamu katakan waktu itu masih kosong? Tolong jangan mempekerjakan orang lain. Aku membutuhkannya. Oak, sampai jumpa malam ini. Ming, kamu benar-benar tidak setia. Hanya peduli pada dirimu sendiri di saat sulit ini. Kamu tidak peduli pada kami ya. Kamu adalah kepala departemen terjemahan kita. Itu tidak adil. Kamu bahkan memohon bonus pada Tuan Sang. Di pesta akhir tahun kita. Otak zebra sekali. Semua sudah dipikirkan. Benar, kali ini, kamu harus mengatakan hal baik tentang kita. Di depan Wang Lichuan. Tolong jelaskan ini. Ini Wang Jichuan, bukan saudaranya. Bagaimana aku bisa membantu kalian? Tidak akan ada gaji jika aku membuatnya marah. Meskipun pakaian orang jahat seperti orang tua pembunuh, kalian tidak perlu khawatir. Aku menemukan caranya. Apa itu? Jichuan cukup tampan. Tidak tahu apakah dia masih lajang atau tidak. Jika tidak, biarkan aku menggunakan jebakan kecantikan. Mungkin bisa mengubah situasi kita. Tolong jangan tergoda oleh penampilannya. Jika kamu ingin menang, kamu harus melewati Pacifix. Hatinya keras seperti batu. Dia sangat cerewet dan otoriter. Kamu pasti sengsara jika bersamanya. Benarkah? Aku baru saja bertemu dengannya di koridor. Dia terlihat baik dan lembut. Tidak seperti yang kalian katakan. Xiao Ting, apakah kamu tidak tahu seperti apa dia? Saat sedang tawar-menawar? Baiklah, aku anggap kamu temanku. Aku akan beri diskon 50%. Sutradara dan aku saja sepakat diskon 20%. Atau kita tidak perlu berdiskusi lagi. Ini harga terendah. Tidak bisa turun lagi. Baiklah, aku tambah 10%. Bagaimana? Atau kita tidak perlu berdiskusi lagi. Baiklah, aku tambah 5% lagi. Aku benar-benar tidak untung. Aku hanya ingin berteman denganmu. Aku sudah memberikan yang terbaik. Cukup? Atau, aku juga punya atasan. Bagaimana aku menjelaskan pada mereka? Tuan Wang, Hammond. Apa maksudmu? 10% lagi? Kamu tidak mengikuti aturan. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu. Ini transaksi merugi. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin darahmu. Aku hanya punya lemak, tidak ada darah. Satu kalimat saja, tanda tangan atau tidak? Oke, tanda tangan. Anggap saja diet. Tuan Wang, Ada Film. Kurasa kamu harus menontonnya. Apa itu? Vampire. Baiklah, aku akan nonton kalau ada waktu. Baiklah, jangan menakutiku. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kedua saudara ini. Mereka tidak normal. Satu benar-benar pandai tawar-menawar. Satu benar-benar pandai memenangkan proyek. Satu muka hitam, satu muka putih. Mereka pasangan yang sempurna. Dia masih gadis muda, tapi sudah mulai diet. Xiao Qiu, kamu tidak bisa makan sesedikit ini. Kita penerjemah, tidak boleh tidak sehat. Manjerti? Baik. Aku akan perhatikan.
Perutmu enak hari ini ya? Aku belum pernah lihat kamu makan sebanyak ini. Aku agak lapar. Kamu bisa minum ini? Ayolah, kamu tidak bisa makan sebanyak ini. Kasih aku sedikit. Telur ini sudah digigit. Koki ini harus diganti. Tolong jangan curiga seperti itu. Ada orang lain selain aku. Kamu makan itu? Kamu terlihat sangat familiar. Pernah bertemu? Pasti tidak. Kamu sudah jelas sekarang? Sepertinya ada sedikit familiar. Aku sudah selesaikan pekerjaanku. Kamu tidak bisa tidak membayarku. Tolong bersihkan dengan hati-hati. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu gajimu. Apalagi, aku akan telepon manajermu. Aku akan ceritakan tentang performamu hari ini. Kamu bisa coba kalau tidak percaya. Jangan pikir kamu punya uang. Kamu bisa menghina dan meremehkanku. Telepon saja dia. Dia akan mempercayaimu. Biar aku beritahu. Aku harus melewati kompetisi yang sangat ketat untuk ditugaskan di sini. Jika yang terjadi, aku tidak akan bekerja untuk yang lain. Kamu pikir aku tidak bisa cari kerja kalau tidak menyenangkanmu ya? Aku ingin bertemu manajer Xiao. Aku bersihkan. Biar aku yang lakukan. Kamu harus minta maaf dulu padaku. Minta maaf untuk apa? Kamu merusak properti orang lain. Tapi kamu juga membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu menyuram insektisida padaku. Kamu punya ingatan yang bagus. Persaingan, cepat. Kalau tidak bisa dibersihkan atau merusak warnanya, kamu harus bertanggung jawab. Kamu bukan orang yang dermawan. Kenapa aku harus dermawan? Pada wanita seburuk kamu? Boleh pinjam beberapa alat? Permisi, apakah Anda punya kain? Atau bersih kaca? Kami tidak punya. Anda bisa tanya di sana. Masih. Sama-sama. Halo, boleh saya pinjam kain dan pembersih kaca? Terima kasih. Aku akan mengembalikannya nanti. Makasih. Jichuan, aku mencari kamu. Ada apa? Aku berubah pikiran. Kamu harus mengambil posisi itu setelah aku meninggalkan Shanghai. Kenapa? Kamu harus fokus pada gambar kamu. Biarkan aku yang mengurus yang lain.
Aku akan menanganinya dengan tuntas. Oke, Tuntas? Maksud kamu? Kamu memecat karyawanku dengan tuntas. Jangan lupa bahwa statusku lebih tinggi darimu di administrasi. Bahkan ketika aku belum mengambil alih, aku berhak memecat mereka. Kamu tidak bisa memecat siapapun. Tanpa tanda tanganku. Bahkan seorang sopir. Super, Kamu harus memanggilnya Bapak Tua. Dia hanya menyetir sekali seminggu. Cari uang terlalu mudah ya? Apa yang dia anggap GMF? Mesin pencetak uang? Perusahaanku bisa menghasilkan uang. Aku punya caraku sendiri. Aku tahu perusahaan bisa menghasilkan uang. Tapi jika kamu berdasarkan caraku untuk melakukannya, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak ingin mengikuti caramu. Baik, bisnis adalah bisnis. Oke, Sophie. Pesan tiket untuk Jichuan ke Zurich. Sesegera mungkin. Harap besok aku bisa mendapatkannya. kamu pesan tiket untukku? Aku harus memberitahunya nomor pasporku. Eo, biar aku yang bicara dengannya. Sophie, Kamu harus memesan tiket itu. Tapi kamu harus mengganti namanya. ganti menjadi Wang Lichuan. Baiklah. Tolong beritahu presiden kamu bahwa Li Chuan akan berangkat esok harinya. Jichuan. Baiklah. Tidak apa-apa. Tidak ada. Jichuan. Aku sudah menutup telepon. Tetap tenang. Kita ini pria terhormat. Lepaskan tanganmu. Kamu hanya punya waktu 3 bulan untuk pindah. Selain itu, proyek Lisa harus segera dimulai. Aku tidak akan kembali. Bukan aku yang ingin kamu kembali. Ini kakek kita. Aku tidak peduli. Apa yang harus aku katakan padanya? Aku tidak peduli. Baik, aku tidak akan menyentuh karyawanmu lagi. Bisakah kamu terbang kembali sekarang? Kamu bahkan tidak bisa menyentuh satupun dari mereka? Baik. Kamu harus memanggil mereka semua kembali. Ini tidak baik. Kita sudah menyelesaikan prosedurnya. Aku merasa malu. Kamu tidak perlu memikirkan prosedur. Ada departemen HR. Yang kamu butuhkan hanya satu telepon. Baik. Karena kakek, aku setuju. Kamu harus ingat ini. Halo, Halo, permisi, kamu. bersihkan putih telurnya. Bersihkan putih telurnya? Aku beritahu kamu ini. Jangan jadi ayah. Aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Kamu baru saja kehilangan pekerjaanmu, kan? Tidak masalah. Dipecat oleh orang seperti ini bukanlah hal yang buruk. Peribahasa mengatakan, semoga beruntung lain kali. Atau juga, masih banyak ikan di laut. Maaf tapi kalimat-kalimat itu. Aku tidak mengerti. Apa yang dimaksud dengan masih banyak ikan di laut? Kamu orang Tionghoa perantauan? Maksudku, apa yang dikatakan Pak Wang padamu? Kamu tidak perlu mengingatnya. Itu omong kosong. Kalau begitu, kelas pekerja kita harus bekerja sama. Bekerja sama? Bagaimana bahasa Inggrismu? Mungkin kosakatanya oke. Bagaimana dengan komunikasi? Tidak masalah. Sebenarnya aku sedang belajar di Amerika. Sebelum datang ke Shanghai, aku bekerja di sana. Kamu orang Tionghoa perantauan di Amerika? Kebangsaanku Swiss. Aku besar di Swiss. Jika aku barangkali, aku Lichuan. Halo, aku Shi Xiaqiu. Aku akan membantumu mencari pekerjaan. Jangan khawatir. Bagaimanapun, tolong bantu aku pegang ini. Terima kasih. Besok akan ada pekerjaan di sini. Ini negosiasi bisnis internasional. Mereka akan bernegosiasi selama 2 jam. Biaya perjalanan dan penerjemahan total 1.600 yuan. Aku akan berimu 800. Sebenarnya aku harus pergi. Tapi aku kesulitan.
Jadi aku memberimu setengahnya. Ini mungkin membantumu. Membeli susu untuk anakmu selama sebulan, kan? Ini nomor teleponku. Aku punya alamat mereka. Maaf, kurasa. Kamu salah paham. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Aku percaya padamu. Kita akan menghasilkan lebih banyak uang kalau bekerja sama. Dan juga lebih banyak uang. Aku beritahu ini. Penerjemah adalah pekerjaan yang potensial. Aku percaya padamu. Semuanya akan baik-baik saja. Tunggu. Sebenarnya, aku tidak bisa datang besok. Aku sangat sibuk. Benar. Kamu baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti banyak hal yang harus dilakukan. Tidak masalah. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi saja aku. Jangan khawatir. Banyak orang yang ingin membantumu. Baiklah, selamat tinggal. Ayolah, kamu lebih memilih sini daripada aku. Bantu aku mengembalikannya. Itu milik tugas bersihan. Terima kasih. Dah. Apa yang terjadi dengan Jingwen hari ini? Dia tidak bilang apa-apa. Perlu kita katakan, jika Jun tidak datang. Benar. Dia sudah lama tidak kesini. Haruskah kita membantunya? Minta nomor telepon atau apa gitu? Aku tidak sekeh kamu. Bagaimana bisa kita minta hal-hal seperti itu, hah? Pria itu langsung kabur saat wanita itu datang. Omong kosong. Meneer Xiao. Tidak apa-apa. Aku akan ambil gaji menantu aku. Kapanpun aku sempat. Makan malam di luar? Tidak perlu. Aku harus minta bantuanmu nanti. Baiklah. Sampai jumpa Senin. Selamat tinggal. Xia Qiu, kamu benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Kita satu universitas. Aku seniormu. Sebenarnya aku tidak terlalu sibuk. Bagaimana kalau Xia Qiu? Ya ampun. Kamu membuatku kaget. Sudah jam 3 pagi. Kita harus tidur. Aku hampir selesai. Lihat kantormu. Lihat suasana ini. Ada apa dengan kantorku? Tidak ada perubahan seperti itu. Aku tidak perlu berubah. Tahukah kamu bagaimana waktu tercipta? Itu ketika ada ledakan. Semuanya berubah. Setiap menit, setiap detik. Tidak akan sama seperti sebelumnya. Maka waktu tercipta. Jika suatu hari, semuanya berhenti. Masa lalu, sekarang, masa depan. Tidak ada bedanya. Itu adalah akhir waktu. Akhir alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Apakah ini berhubungan denganku? Nikmati hidupmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan pulang jam 3 pagi, kan? Aku main sampai jam 3, oke? Lihat. Siapa Wang?
Wang Lichuan? Aku ingat. Kamu mau datang? Silakan. Bagus. Aku akan menunggumu di halte bus 933 malam ini. Sampai jumpa di sana. Kamu harus jadi penerjemah malam ini, kan? Aku menemukan rekan kerja. Siapa itu? Seorang sopir baru saja kehilangan pekerjaannya dari perusahaan asing. Soper? Xie Xiaqiu, bisakah kamu lebih bisa dipercaya? Dia bukan sopir biasa. Dia belajar dan bekerja di Amerika. Kemampuan berbicaranya sangat baik, juga kosakatanya. Tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai sopir? Perusahaan asing juga kadang menyia-nyiakan talenta. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Siabo, bagaimana naik bus ini? Berapa harganya? 2 yuan sekali, bayar saja saat naik. Kamu punya uang kecil? Tidak. Boleh pinjam? Oh, tunggu sebentar. Tuan Wang, busnya penuh. Lebih baik naik mobil. Tidak perlu. Kamu bisa pulang dulu. Aku akan menghubungimu jika perlu. Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu. Jangan khawatir. (933) Kamu yakin tahu alamatnya? Biasa, pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah lewat sini berkali-kali. Benar. Jangan khawatir. Aku sangat mengenal Shanghai. Benar, lihat ini jika kamu tidak percaya padaku. Ini peta yang aku gambar sendiri. Semua tempat yang pernah aku lewati. Aku menggambarnya berdasarkan ingatanku. Ini tempat yang perlu kita tuju. Kamu gambar sendiri? Kenapa aku tidak mengerti? Bintang ini dan panah ini. Berdiri untuk apa? Ini tempat yang harus kita tuju. Tapi, aku belum menggambarnya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku memandu. Ayo pergi. Ini dia. Ayo pergi. Halo, Halo, aku Xie Xiaqiu. Dia Wang Lichuan. Kami adalah penerjemah yang diperkenalkan oleh Chen Beihuan. Akhirnya kalian berdua datang. Kupikir kalian terjebak macet. Aku sekretaris Direktur Li Xin. Informasi sudah bahwa perusahaan kami ingin mengimpor bahan baku dari Italia. Sekarang mereka menugaskan 3 orang untuk bernegosiasi dengan kami. Mereka punya penerjemah? Mereka semua mengerti bahasa Inggris. Xie Xiao. Kakak, Tinggal 5 menit lagi rapat dimulai. AO persiapkan. Tolong persiapkan dengan baik. Astaga, aku baru saja bertemu mereka. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. bagaimana bisa? Kamu bahkan bisa mengerti bahasa Inggris India waktu itu. Aku baru tahu bahwa dari 3 orang itu, 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Mereka semua berbicara bahasa Italia. Mereka hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Aksen mereka sangat kental. Aku berbicara dengan mereka setengah hari. Mereka tidak mengerti aku. Aku tidak mengerti mereka. Lagi pula, mereka bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Aku tidak akan menerima pekerjaan ini jika tahu begini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bahasa kedua kami adalah bahasa Jepang. Baiklah, Wang Lichuan. Kamu Swiss, kan? Swiss punya 4 bahasa resmi. Kamu pasti tahu setidaknya 1, kan? Aku tahu 3 di antaranya. Jerman, Prancis, Italia. Genius. Malaikat. Kehendak Tuhan. Kalian berdua harus cepat. Aku masih ada urusan lain. Oke. Sampai jumpa.
Baik. Lewat sini. Terima kasih untuk hari ini. Aku pasti dalam kesulitan tanpamu. Sama-sama. Ini honorariummu, ambil. Terima kasih. Semuanya bekerja dengan baik hari ini. Terutama kamu, luar biasa. Asisten Lee, jumlah ini tidak benar. Seperti kejadian kita sebelumnya, seharusnya 1.600. Di sini hanya 800. Lagi pula, ada 2 penerjemah hari ini. Menerjemahkan 4 bahasa untukmu. Selain itu, kamu mungkin tahu. Firman Prancis Italia, biaya terjemahannya jauh berbeda dengan Inggris. Kami bahkan tidak menagih selisih ini. Hanya segini, mau terima atau tidak. Biar ku beritahu, mahasiswa seperti kalian. Hanya penerjemah paruh waktu. Bahkan 200 yuan per jam terlalu banyak. Ini seperti memberi kesempatan berlatih untuk diri sendiri. Jangan pergi, Asisten Lee. Jika perusahaanmu perusahaan yang baik, tepati janjimu. Berhenti menggangguku di sini. Aku masih banyak pekerjaan. Uang ini hasil kerjaku. Berikan uangnya atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bayar ke berikan. Aku tidak akan memakai jasamu lagi. Berani-beraninya memukulku, Jangan bertengkar dengannya. Hentikan. Beraninya kau? Berhenti bertengkar. hentikan. Apa yang kalian lakukan? Direktur Pak. Dia hanya memberiku 800 yuan untuk biaya terjemahan. Bukannya seharusnya 1.600 yuan? Dia pasti sudah korupsi. Apa? Lee Sin, kenapa bisa begini? Aku... Terima kasih. Silakan terima jumlah uang ini. Kamu harus menafkahi keluarga, hidupmu lebih sulit. Kamu baru saja berkelahi untuk membantuku. Aku tidak menyangka. Penerjemahan adalah pekerjaan yang berbahaya. Ah, iya. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kurasa kita harus duduk di sana. Baiklah. Tidak, aku bilang kamu langsung ambil saja. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa, aku bawa plester. Dengar ya, kalau kamu berada dalam situasi seperti ini, jangan pernah sama sekali mulai berkelahi dengan mereka. Kita sendiri yang harus membela diri sendiri. Kamu harus belajar menggunakan ekspresi wajahmu, bukan tinjumu saat menunjukkan kemarahan. Saat dia memukulmu, kamu bisa marah dan menatapnya. Benar kan? Menyeramkan? Lihat, menakutkan. Kamu pikir begitu? Pasti menakutkan, kan? Sudah kubilang, kamu terlalu takut sampai tertawa. Sekarang, tempelkan ini. Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Kamu tahu tidak? Sedikit menurutkan kening membuat orang menggunakan 42 otot wajah. Sementara meninju hanya menggunakan 2 otot. Benarkah? Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu. Ini ada kerjaan penerjemahan lagi jam sore. Hanya 1 jam saja. Tidak akan capek. Mau ikut? Tidak, aku tidak mau. Ini waktu kopiku. Waktu kopi? Kamu pikir kamu punya banyak uang? Kamu sekarang bekerja paruh waktu. Hasilnya sampai sekali. Sekarang kamu bilang punya waktu kopi? Kamu bercanda? Aku benar-benar tidak mau ikut rapat. Ayo. Hari ini, kamu membantuku. Biar aku traktir makan malam. Ayo. Pergi. Benarkah? Uang baru saja ada padamu. Kamu sudah ingin menghabiskannya. Bukan berarti aku akan pergi ke restoran mahal. Cari transportasi dulu. Ada taksi di sekitar sini? Taksi? Kamu tahu berapa biaya yang diperlukan untuk perjalanan ke pusat kota dengan asik? Kamu pikir kamu kaya? Bisakah kamu menghemat uang? Halte bus ada di sana. Ayo pergi. Li Chuan, ada kursi di sini. Kemarilah. Ambil kursi itu untuk diri sendiri. Perjalanan ini panjang, kamu harus berdiri lama. Ayo, duduklah. Aku benar-benar tidak salah, kamu seharusnya duduk. Wanita pertama. Kamu benar-benar seorang pria sejati.
Apa yang kamu lakukan? Aku memanfaatkan waktu ini untuk belajar kata-kata baru. Aku beritahu kamu untuk menjadi penerjemah profesional. Kita harus meningkatkan kualifikasi setiap menit. Kamu ingat semua yang aku katakan? Aku ingat. Tidak, terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri. Hati-hati, hati-hati. Aku sangat mengagumimu. Kamu bisa berdiri di bus begitu lama. Sudah lama aku tidak naik bus. Rasanya sangat berbeda. Nah, aku ingat ada restoran di dekat sini. Mari kita makan bersama. Oke. Apakah mahal? Tidak sama sekali. Bagus sekali. Terima kasih. Pilih hidangannya. Kamu suka apa? Kamu saja, terserah pilihanmu. Pilih saja makanan yang kamu suka. Tapi jangan pesan terlalu banyak. Satu saja cukup. Tapi kamu suka apa? Sudah kubilang. Terserah seleramu. Tapi aku suka daging sapi. Tolong bantu aku memilih beberapa hidangan. Dia suka daging sapi. Dengan senang hati. Oh, daging sapi yang dimasak ini enak, tapi porsinya kecil. Kamu tahu, setiap kali aku selesai menerjemahkan, aku selalu kelaparan dan ingin makan banyak. Jangan hanya makan salad campur, cobalah daging sapi. Daging sapi ini sangat lezat. Ayo, ayo. Di kampung halamanku, kita selalu makan hidangan pembuka dulu. Dari mana asalmu? Zurich. Zurich? Itu terdengar jauh dari sini. Aku sangat kenyang. Kamu sudah kenyang? Bisa kita pesan kue sekarang? Kamu masih mau pesan kue? Ini kue pesananmu. Kita benar-benar dapat kue? Tunggu, Nona. Sepertinya ada kesalahan di tagihan. Hidangan pertama kami harganya 180. Total di sini 1.800. Koma pasti salah tempat. Nyonya, total Anda benar-benar 1.800. Bisa tolong periksa lagi detailnya? Tidak perlu. Ini uangnya. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu pesan makanan semahal itu? Kita saling menghargai dan kehilangan semua uang yang kita hasilkan. Maaf, aku baru saja pesan. Aku tidak lihat daftar harganya. Kamu tahu, mulut itu seperti jurang tanpa dasar. Kamu tahu berapa uang yang sudah kita makan? Berapa yang kita hasilkan? 2 kali lipat kita habiskan. Aku akhirnya tahu kenapa kamu dipecat. Jujur saja, apa kamu korupsi? Lupakan, kamu sudah dipecat. Dan butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin, kamu sedang dalam masa berlebihan. Bisa bungkus makanan yang belum habis? Bungkus? Kamu masih mau bungkus padahal makanannya tinggal sedikit? Baiklah, kita tidak bawa makan. Tapi kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Meskipun hanya sedikit. Tapi ini harganya 1.800. Aku harus menikmatinya perlahan.
Oke, tidak perlu menatapku lebih jauh. Aku naik bus di sini. Aku harus kerja malam ini. Kamu masih harus kerja? Kamu butuh uang sebanyak itu? Aku tinggal sendirian di sini. Jadi aku mencari uang untuk jaga-jaga. Lagi pula, adikku sebentar lagi kuliah. Aku harus menabung untuk biaya kuliahnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi kamu harus mengambil ini. Ini awalnya adalah pekerjaanmu. Aku hanya membantumu. Dan belajar sedikit pengetahuan secara tidak sengaja. Ini karena bantuanmu. Kamu harus menjaga aku hidup dan keluarga juga. Kita bagi jumlah ini menjadi 2. Jadi akan adil, tidak ada yang dirugikan. Kamu ingin berpisah dengan jelas seperti itu? Jika kamu mau, aku harus membayar uang makanmu kembali. Oke. Dengarkan aku, hasil dari pekerjaan aku sebagai penerjemah tidak stabil. Jadi kamu harus terus berusaha. Jangan berpikir bahwa mendapatkan 200, terlalu banyak. Semua pekerja yang termasuk proletariat harus bersatu. Ini sudah datang, berhenti di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Xiaopo, kemarilah dan jemput aku. Pak, totalnya sudah 100 yuan. Ini dia. Terima kasih banyak. Nyonya, ini kopi Anda. Maaf, Mbak, Anda menunggu. Terima kasih. 20 yuan. Terima kasih. Pacar Anda sudah menunggu 2 jam. Betapa baiknya dia memperlakukan Anda. Benarkah? Semangat, semangat. Apa yang terjadi? Lihat Jingwen, dia tertawa sangat keras. Sampai tersenyum lebar. Kenapa itu? Jika aku memberitahumu, jangan banyak bicara. Jun CK sudah datang. Rambutmu terlihat bagus. Salon mana yang kamu datangi? Tunggu sebentar, aku memberikan kembalianmu. Terima kasih. Gaya rambutmu sangat bagus, sungguh. Hei, bisa. Haruskah kita membawakannya lagi? Ini kopi Anda. Dia minum kopi biasa, ukuran kecil hari ini. Oh, ada sekali lagi. Ini kembalian Anda. Oak, Pak, ini kopi Anda. Tidak sengaja. Aku sangat menyesal. Biar aku bantu membersihkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. bagaimana kabarmu? Apakah kamu terbakar? Apa yang telah kamu lakukan? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan cangkir. Kamu yang melakukannya. Kalian berdua ambil lab dan bersihkan kekacauan ini. Sekarang juga, cepat. Ayo pergi. Cepat, cepat. Kami sangat meminta maaf atas hal ini. Dia adalah staf baru, masih canggung terkadang. Tolong, bisakah kamu memberikan kami tagihan laundry? Kami akan mengganti biayamu. Kamu ya Allah, itu karena kecerobohanku saat tidak sengaja menyentuhnya. Bagaimana dengan laptopmu? Laptopku masih baik-baik saja. Biar aku bawakan kamu secangkir kopi baru. Tidak, terima kasih. Sudah waktunya aku pergi. Tidak mau tinggal lebih lama lagi. Tidak kasih. Hati-hati lantai basah. Kami minta maaf. Wang Li Chuan. Aku sangat menyesal atas hal itu. Tapi terima kasih banyak atas bantuanmu. Tidak apa-apa, aku pikir kamu tidak tahu itu aku. Jadi kamu kaget, kan? Benar. Kok bisa kebetulan sekali? Kapan kamu akan datang ke sini lagi? Aku sering datang ke sini. Saat berikutnya, biar aku berikan uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki laptop. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu membantuku banyak pagi ini. Tapi aku belum mengucapkan terima kasih. Kompensasi tidak ada hubungannya dengan membantu. Aku pasti akan mengembalikan uangmu. Sungguh, tidak perlu melakukan itu. Aku tahu kamu orang yang dermawan. Tapi aku tidak bisa memanfaatkan kebaikanmu. Apalagi, kamu sedang dalam masa sulit. Jika kamu mencari pekerjaan atau melakukan apapun saat ini, kamu pasti butuh laptop. Kalau kamu bersikeras, aku tidak akan kembali ke tempat ini. Kemanapun kamu pergi, aku akan mencarimu. Dan uangnya harus dikembalikan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dah. Xie Xiao Qiu, kemari. Xie Xiao Qiu, aku merasa kamu semakin ceroboh. Kamu harus belajar mengendalikan dirimu. Kendalikan dirimu dari kecantikan. Kamu bukan yang pertama yang menjatuhkan cangkir kopi padanya. Benar kan? Dia tampan, kumisnya agak berantakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kumis itu daya tariknya.
Itu namanya tampan, itu jantan, oke? Siapa yang punya kumis berarti jantan? Aku merasa dia tukang pukul. Kalau kamu tidak berpikir dia tampan, kenapa kamu menuangkan kopi padanya? Itu karena kecerobohanku. Xie Xiaoqiu, kalau kamu suka dia dan ingin mendekatinya, aku bisa mengerti. Dengarnya, aku tidak bisa, tapi aku harus memberitahumu. Dengarkan atau tidak, terserah kamu. Jangan sia-siakan cintamu pada pria ini. Dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita manapun. Benarkah? Aku mohon pada kalian berdua, tolong berhenti memuji Jun Cheka itu. Dia mungkin orang biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah? Mengendarai mobil mewah tidak berarti dia mulia. Dia bisa jadi sopir. Kedengarannya benar. Apa yang benar? Kamu tahu tidak, banyak wanita memilih pria yang salah untuk dinikahi karena mereka tidak bisa melihat martabat seorang pria. Bukan berarti pria yang punya uang bisa langsung jadi taipan. Hanya 1 dalam 3 generasi di keluarga. Kamu harus lihat sifatnya, perilakunya. Kamu pasti tidak bisa melihat hal-hal itu. Cukup lihat tip yang dia berikan. Kamu akan jelas melihat dia bukan sopir. Kalian berdua, aku merasa semudah menemukan pria miskin dan pria kaya. Kalau tidak semudah itu, bagaimana gadis penenun bisa menemukan penggembala sapi? Dan seperti yang kamu katakan, siapa yang bahagia dengan siapa? Kita tidak bisa memastikannya. Kedengarannya masuk akal. Apa yang masuk akal? Kembali bekerja. Lihat, Halo. Hello. Seperti biasa, Ya, bisakah kamu pergi ke sana dan menunggu saya sebentar? Saya akan segera ke sana. Tidak, maksud saya kamu harus menunggu di sana. Saya akan segera membawakan kopimu. simpan kembaliannya. seorang pria yang memakai kemeja ungu. Itu mulia. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan mimisan ketika terlalu bersemangat. Apakah kamu ingin saya membantu memikirkan cara untuk membuatmu menumpahkan kopi di bajunya? Saya beritahu kamu. Saya beritahu kamu ini. Posisi terbaik adalah di celana. Kamu minta maaf, lalu kamu membantunya membersihkannya. Hentikan, bisakah kamu serius sedikit? Oak, serious. Lihat saya, bagaimana penampilan saya? Apakah ini oke? Oak, Dia bilang oke. Apakah benar-benar oke? Dia bilang oke, artinya sangat bagus. Baiklah. Tebak, apakah dia akan berhasil membayarnya? Sudah saya katakan sebelumnya, jangan banyak bicara, saya tidak tahu itu. Saya tahu, saya taruhan 1 yuan. Hanya 1 yuan yang kamu taruhkan. Saya taruhan 1,5. €1. Jingwen, saya ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Dia bernama Jika yang kamu cakap. Sebenarnya, saya mengenalnya. Dia sudah mewah. Dulu dia adalah sopir untuk perusahaan asing. Itulah mengapa dia selalu mengendarai mobil mewah. Tidak, apa maksudmu? Apa yang datang pertama? Dia sekarang menganggur, sedang mencari pekerjaan. Tidak mungkin. Dia tidak terlihat seperti yang kamu katakan. Itu benar, karena aku dulu adalah penerjemah untuk perusahaan itu. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Kamu bilang dia sudah menikah, jadi di mana cincinnya? Mungkin dia lupa memakainya. Xie Xiaoqiu, jangan banyak bicara. Sebenarnya, biar aku beritahu, menurut analisaku, setidaknya dia punya 1 miliar. 1 miliar? Tidak mungkin. Aku sudah mencari beberapa pekerjaan untuknya. Dia butuh bantuanmu untuk mencari pekerjaan? Kamu tahu berapa harga jam tangannya? Berapa? Sebanyak ini, 3.000? Kamu mampu membelinya? 300.000. Terbohongi, kan? Apa maksudnya? Apakah maksudnya aku yang terbohongi atau dia yang terbohongi?
Aku yang terbohongi? Tidak mungkin. Jadi berarti dia yang terbohongi. Produk tipe A harganya hanya 300. Jadi pasti dia yang bodoh. Hai. Ini saya tuna. Ini hidangan baru kami. Aku tidak tahu apa kamu harganya. Sudah dibayar, aku yang traktir. Terima kasih. Kamu baru saja ganti laptop? Benar. Aku ganti biaya perbaikannya untukmu. 2.000, aku tidak tahu apakah cukup. Kamu ambil, aku tidak butuh. Tidak, aku harus memberimu uang ini. Sungguh, aku tidak butuh. Kamu masih mahasiswa, kamu lebih butuh uang daripada aku. Tapi kamu sekarang nganggur. Kamu juga harus menafkahi keluargamu. Selain itu, aku lulusan kamu. Wajar jika aku menggantinya untukmu. Kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Kamu harus menerimanya, terima saja. Sebenarnya, aku tidak terlalu butuh bantuan. Xiao Qiu, sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Apa kesalahpahamannya? Aku bukan supir. Dan aku juga tidak menganggur. Masalahnya, supirku yang menganggur. Kakakku memecatnya. Kakakmu. Dia bos besar. Tapi jangan khawatir. Aku sudah memanggil supir itu kembali. Ada 4 orang dalam keluarganya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xiao Qiu. Wang Licuan, bawa barang-barangmu sekarang. Ikut aku keluar. Xiao Qiu, dengarkan aku. Aku suka mobil sport. Aku juga suka menyetirnya. Aku tidak tahu sejak kapan kamu menganggapku sebagai supir. Lagi pula, aku tidak pernah bilang kalau aku supir. Mungkin aku terlihat seperti supir. Kenapa tidak kamu beritahu aku? Aku akan. Jangan kesini. Berdiri saja di sana dan katakan padaku. Oke. Aku akan memberitahumu. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Dan lagi, dan lagi. Nah, kita pernah bertemu lagi. Kita terus bertemu berulang kali. Tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Kamu sangat antusias sampai aku tidak bisa menolak. Kamu tidak bisa menolak. Aku pikir kamu benar-benar untuk uang. Itu sebabnya aku berbagi setengah dari semua peluang kerjaku denganmu. Aku tidak ingin menipu uangmu. Tapi waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku hanya tidur 5 jam sehari, 5 jam. Aku harus cari uang untuk biaya sekolahku, biaya hidup. Aku harus bayar keluargaku. Aku hanya ingin menghasilkan uang setiap menit. Wang Licuan, uang. Kalau kamu ingin bersenang-senang, cari orang lain. Aku tidak bermain denganmu. Dan jika kamu berani kembali ke kedai kopiku, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Dan jika kamu berani kembali ke kedai kopiku, aku akan menumpahkan kopi padamu setiap kali melihatmu. Apa yang kamu teriakkan dengan pelanggan di luar sana? Apa kamu ingin mengusir pelanggan? Kalau dia orang jahat, menurutmu dia akan menurut seperti itu? Dia tidak akan datang kalau aku bilang begitu? Aku akan membersihkan toilet. Jun CK menyuruhku memberikan kertas ini untukmu. Aku tidak cerewet sepertimu.
Bintang ini? Juga panah ini? Arahnya kemana? Ini tujuan kita. Hanya karena aku belum menggambarnya. Kamu sangat antusias. Sampai aku tidak bisa menolak. Kupikir kamu benar-benar butuh uang. Itu sebabnya aku berbagi setengah dari semua peluang kerjaku denganmu. Wang Li Cuan, Tuan Wang. Kalau mau bersenang-senang, cari orang lain. Aku tidak main denganmu. Dan, kalau berani datang lagi ke kafeku, aku akan menumpahkan kopi padamu setiap kali melihatmu. Kenapa Jun CK belum datang? Kurasa piring-piring itu kesakitan. Piring ini sudah tiada. Ini semua salahmu. Kenapa kamu bertengkar dengan Jun CK? Karena itu, Jing Wen sekarang merindukannya, jiwanya mungkin sudah tercerai-berai. Oke, kebahagiaan seumur hidup seorang gadis. Angkur di tanggamu. Sudah selesai bicara? Sudah bicara selama lelah. Telingaku sudah lelah. Aku rasa Jun CK bukan orang baik. Kita harus bersyukur. Jing Wen tidak terjebak dalam cengkramannya. Ada yang ngidam. Sekarang bagaimana? Semuanya semakin buruk. Sebelum terjebak, dia sudah masuk ke dalam api sendiri. Xiao Dong, bersihkan toilet. Xiao Qiu, buang sampah. Nona, ada uang kecil? Tidak ada. Pinjamkan aku untuk beli rokok. Pasti ada uang di tasmu. Tidak ada. Biar aku bantu mencari. Apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu merampokku? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Tolong aku. Lepaskan aku. Xiao Kui. Kamu baik-baik saja? Masuk. Aku akan mengantarmu pulang. Xiao Qiu. Xiao Qiu, kalau kamu terus berdiri di sini, kamu mau dirampok lagi? Masuk ke mobil. Apa tidak ada yang mengajarimu? Dalam situasi seperti ini, prioritas utama adalah meninggalkan semua barangmu. Dan lari secepatnya? Ada banyak uang di tas punggungmu. Apakah itu sebanding dengan nyawamu? Ini 2.000 yang harus aku kembalikan padamu. Asal ada di tas punggungku. Lebih mudah memberikannya padamu kapan saja. Aku minta maaf atas kejadian waktu itu. Tapi, kamu lihat, karena aku masih penerjemah yang kompeten. Bisakah kamu memaafkanku? Aku tahu kamu tidak butuh uang ini. Tapi kalau kamu tidak mengambilnya, aku akan mengembalikannya dengan cara apapun begitu bertemu. Bagaimana kalau begini? Aku tidak mau uang ini. Tapi kalau kamu masih keberatan, tolong traktir aku makan saja. Oke. Ada warung makan di jalan depan. Aku sering ke sana. Boleh? Warung makan? Apa itu warung makan? Warung makan itu. Begitu kamu ke sana, kamu akan tahu. Aku beritahu kamu, ini bukan berarti aku memaafkanmu. Pak, pegang yang kuat ya. Terima kasih. Ya, Ayo, pergi. silakan datang lagi. Sudah lama kamu tidak ke toko kami.
Apa kamu tidak takut padaku? Aku dinas luar kota. King Dao. Selama 4 bulan. Katakan, Shanghai ini besar sekali. Kenapa kamu selalu ke toko kami saja? Karena bersih. Plus, parkirnya mudah. Masih ada pertanyaan? Tidak. Sadar, otakku kacau. Pikir, hari itu, jelas-jelas kamu menganggur. Kok bisa nyetir mobil? Kamu benar-benar bukan seorang supir, kan? Apa yang aku pikirkan? Aku bisa memahami spekulasi kamu. Saat aku masih kecil, aku suka sekali dengan mobil. Terkadang aku berpikir ketika aku sudah besar, aku akan menjadi montir mobil. Sungguh? Kalau begitu, beritahu aku. Bagaimana perasaanmu saat menjadi penerjemah? Apakah itu perasaan yang sama sekali baru? Aku merasa sedikit turun nilai. Turun nilai? Menerjemah adalah profesi yang bergengsi. Bukan itu yang aku maksud. Bagaimana kalau ini? Izinkan aku memperkenalkan sedikit tentang struktur GMF. Kakekku berada di posisi ini. Di bawah kakekku adalah kakak laki-lakiku, aku, dan dewan direksi. Di bawah ketiga posisi ini adalah perusahaan cabang dan anak perusahaan. Di bawah perusahaan ada beberapa departemen. Departemen ke departemen, dan seterusnya. Ini terus berlanjut sampai ke bawah. Sampai mencapai yang paling bawah, masih di bawahnya. Ada perusahaan bahan bangunan. Seterendah itu? Mengerti? Bagaimanapun, perusahaan ini adalah yang kamu ingat. Peta yang kamu gambar waktu itu? Perusahaan Italia memperkenalkan aku untuk melakukan penerjemahan. Kita bahkan bertengkar. Itu perusahaan bahan bangunan. Kedengarannya kamu memiliki sedikit dari itu. Bukan hanya sedikit. Banyak sekali. Aku selalu tidak tahu. Ketika aku kembali ke markas, melihat orang-orang itu, apa yang akan aku katakan pada mereka? Lalu kita semua rugi. Sekarang kita sudah imbang. Jadi, bisakah kamu memaafkanku? Maukah kamu datang ke toko kami? Kamu ingin aku datang ke sana? Maksudku, memang banyak orang berharap kamu datang ke sana. Jika kamu mau, aku akan. Sebenarnya, hari itu, aku agak kasar padamu. Sebenarnya, begitulah aku. Jadi jangan tersinggung. Orang bakal tak akan bersaing dengan yang berpikiran sempit. Ayo, habiskan ini. Masa lalu antara kita bisa dihapus. Bersulang. Aku tidak minum alkohol. Pertama, aku harus menyetir. Keselamatan nomor 1. Kedua, karena kesehatan. Aku tidak bisa minum alkohol. Kamu bisa minum, terserah. Kalau begitu, bisa minum air saja. Ayo bersulang. Bersulang. Jadi kamu anak tunggal? Punya saudara? Aku punya adik laki-laki bernama Shi Xiaodong. 3 tahun lebih muda dariku. Xie Xiaodong. Jadi kamu lahir di musim gugur? Dan dia lahir di musim dingin. Tebakan bagus. Itu pujian untuk kecerdasanmu, bodoh.
Bagaimana denganmu? Punya saudara? Aku punya kakak laki-laki, namanya Wang Jichuan. 5 tahun lebih tua dariku. Kamu pernah bertemu dengannya. Waktu kecil pernah berkelahi? Kami masih melakukannya sampai sekarang. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian berhubungan dengan air. Kata mereka, unsur air kami kurang. Tunggu. Itu sebabnya orang tuamu ingin kamu bekerja di Shanghai. Tujuannya untuk menutupi kekurangan airmu. Benar, kan? Aku juga tebakan bagus. Bagaimana bisa aku sepintar ini? Aku sangat pintar. Orang tuaku sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Maaf, Tidak apa-apa. Aku juga ada di mobil itu. kamu? Tapi aku selamat. Karena itu, aku masih di sini. Kamu sangat beruntung. Aku sarankan orang sepertimu harus beli tiket lotre. Kita sepaham. Kamu melakukannya? Kamu menang. Aku menang 10 yuan. Itu banyak. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa mengatasi kematian, jadi kebahagiaan pasti datang padamu. Ayo bersulang. 1 kali lagi. Bagian dirimu ini. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bermaksud begitu. Apa? Aku. Maksudku tulisan di bajumu, itu Nan. SMA bernama sesuatu Nan, apakah itu sekolahmu? Maksudmu ini? Ya, ini. SMA Nanci. Kampung halamanku di Gejiu. SMA Nanci ada di Gejiu. Gejiu, Gejiu, Provinsi Yunnan. kedengarannya jauh dari Shanghai. Butuh 3 hari perjalanan dengan kereta. Makan malam ini aku yang traktir. Jangan saingan dengan aku. Kamu harus minum lebih sedikit, aku akan datang pulang. Aku tidak mabuk, kamu belum makan apa-apa. Aku bilang padamu. Sate kambing ini sangat enak. Aku selalu pesan banyak setiap datang. Coba 1. Ini, sate ini banyak dagingnya. Ini juga. Kenapa kamu tidak mencicipinya? Cobalah, ini sangat enak. Xiao Qiu. Satenya masih di mulutmu. Xiao Qiu, kamu sudah mabuk? Hei, bangun, Xiao Qiu. Xiao Qiu, sini. Angkat kaki. Sini, sini. Berdiri di sini. Bersandar di sini sebentar. Bukan di sini. Berdiri. Duduk di sana sebentar. Sini, sini, sini. Duduk. Kasih tahu alamatmu. Bukan di sini. Bukan di sini. Kasih tahu alamatmu. Aku akan mengantarmu pulang. Xiao Qiu, Xiao Qiu. Pulang.
Kalau begitu, lepas sepatumu dulu. Xiao Qiu. Kamu tidak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur, pergilah ke ruang tamu. Ada ruang tamu di sebelah sini. Xiao Qiu, Xiao Qiu. Sudah bangun? Hai, ini aku. Kenapa aku di sini? Kamu mabuk? Dan kamu tidak memberitahuku di mana kamu tinggal. Jadi, aku harus membawamu ke rumahku. Dan membiarkanmu menginap di sini semalam. Aku. Ini rumahmu? Apakah aku mengganggu keluargamu? Aku tinggal di sini sendirian. Itu aku. Aku haus. Bolehkah aku minum air? Tentu saja. Air mineral boleh? Boleh. Boleh.
Terima kasih. Kamu belum tidur? Aku sibuk mendesain. Kamu seorang? Arsitek. Seharusnya aku menebaknya. Tidak heran kamu ingin membeli kamus itu. Aku hanya tahu sedikit karakter Cina. Tapi bahasa percakapanku cukup baik. Kamu minum susu larut malam seperti ini? Sulit mengubah kebiasaan sejak kecil. Tapi, bagaimana kalau kamu pergi dinas? Aku akan membelinya. Sejauh apapun, aku harus membelinya. Bolehkah kamu pergi ke ruang baca? Dan mengambilkan tongkatku? Tidak masalah. Kamu tidak membawa tongkat, jadi bagaimana kamu bisa ke sini? Aku melompat ke sini. Aku malu melompat di depanmu. Terima kasih. Tidak masalah. Sebenarnya, kemampuan keseimbanganmu sangat bagus. Apakah itu karena kecelakaan itu? Itu terjadi lama sekali. Sudah larut? Ayo kembali tidur. Selamat malam. Jam berapa kamu akan kembali ke sekolah? Aku ada kelas jam 9 pagi. Aku akan mengantarmu ke sana. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dah. Zichuan, aku bangun pagi dan kembali ke sekolah. Kamu tidak perlu mengantarku ke sekolah. Omelet itu adalah sarapan favoritku. Aku penasaran apakah kamu menyukainya. Ditambah lagi,
Terima kasih sudah mengizinkanku di sini semalam, Shi Xiaoqiu. Aku tahu kamu tidak membutuhkan uang ini, tapi jika kamu tidak mengambilnya, begitu aku melihatmu, aku akan mengembalikannya dengan cara apapun. Li Chuan, Halo. Wah, banyak sekali makanannya. Sulit bagimu tanpaku. ini sarapanku. Berdiri, berdiri. Aku tidak boleh mencicipi sedikit pun. Ini. Pelit banget. Sudahlah, aku akan cari makanan sendiri. Keluarga yang bernama buah dengan dimsum yang lezat. Rasanya cukup enak. Mau pergi? Siapa Pak Jiang? Jiang Hengshi. Ini jus jerukku. Kamu pelit banget. Makan makananmu sendiri. Jangan duduk di atas meja. Rasanya cukup enak. Ayo, Kobala. Aku membantu galeri seni Pak Jiang dengan 2 lukisan. Pameranya besar. Santai sekali. Kamu sangat aktif dalam lukis. Tapi gambar yang perlu kamu edit tidak kelihatan. Aku ada acara besok. Bisakah kamu membantuku di sana? Galeri seni yang mana? Dia punya lebih dari satu. Yang kamu desain dibuka besok. Bukankah kamu menerima undangannya? Aku menerimanya, tapi aku tidak ingat kapan. Benarkah besok? Awalnya aku berniat menolak. Oke, Bisa nggak kamu berhenti membuat ekspresi enggan seperti itu? Cari kesempatan untuk dirimu sendiri. Asah pengetahuanmu tentang seni. kamu sudah tahu sikapku terhadap postmodernisme. Kenapa kamu nggak makan punyamu? Aku sudah sarapan. Apa terlalu manis? Nggak enak? Aku sudah sarapan. Ayo, makan punyaku. Ini ada sedikit gula. Coba, lihat. 2 cowok di sana ganteng. Lihat. Ingat, jangan bilang apa-apa padanya. Selamat datang, mau pesan kopi apa? Halo, aku kesini untuk menemui seseorang. Silahkan masuk. Paman Gong, Li Chuan, sudah lama sekali. Kamu nggak berkunjung ke sini. Minggu lalu, kakek makan. Menel Pongku. benarkah? Jadi, aku ada urusan di kau. Aku baru kembali tadi malam. Aku traktir kamu secangkir kopi. Baiklah, Kalau begitu silakan duduk dulu. Secangkir kopi ukuran besar. Oke. Hai, lama ketemu. Kopi. Kamu libur? Enggak. Terus, kamu pergi berlibur? Enggak, Terus, kamu pergi ke suatu tempat untuk istirahat? semuanya salah. Ya. Akhir-akhir ini? Enggak. Kamu suka drama? Akhir-akhir ini aku tahu sebuah drama berjudul Gadis di Pohon Sukun. Akhir-akhir ini aku sibuk banget. Sangat. Enggak apa-apa. Aku cuma tanya.
Oh iya, kopimu sudah siap. Silakan diminum pelan-pelan. Terima kasih. Xiao Qiu, ini waktu makan siang. Ini makananmu, habiskan dengan cepat. Aku tahu. Hai, Hai, boleh? silakan. Terima kasih untuk sarapannya. Sama-sama. Hei, gadis yang menyiapkan kopimu. Gadis itu namanya Ye Jingwen. Dia luar biasa, mahasiswa terbaik di fakultas kami. Dia sangat pandai berbahasa Inggris. Dia bisa menghafal Song of Everlasting Regret dalam bahasa Inggris. Mengesankan? Song of Everlasting Regret? Itu lagu? Song of Everlasting Regret adalah puisi karya Bai Juyi, Siapa Bai Juyi? seorang penyair. Aku cukup buta budaya, ya? Tidak, kamu tidak. Kamu besar di luar negeri, tapi ngomong bahasa Mandarin seperti ini. Sudah cukup bagus. Waktu kecil, kakekku sangat tegas. Aturan di rumah adalah, setiap anak harus berbicara bahasa Mandarin. Pada dasarnya, aku bisa mengenali lebih dari 900 karakter Mandarin. Itu hebat. Lebih dari 900. Itu setara dengan level kelas 1 SD. Itu saat aku di puncak. Sekarang, Depresi. Aku bisa memahami teks tentang arsitektur. Tapi yang lain cukup di luar kemampuanku. ngomong-ngomong, kamu ada sesuatu untukku? Ini untukmu. Aku tidak bisa menerima ini, sudah kukatakan. Aku tidak akan mengambil uang ini. Baiklah, lupakan. Membawanya bolak-balik. Tidak ada gunanya. Kalau begitu, aku berhutang budi padamu. Lain-kali, jika perusahaanmu butuh penerjemah, kamu bisa cari aku. Oke. Terus makan. Oke. Xie Shao Qiu, Kemari. Ada apa? Pria itu. Yunsi Koichu. Kamu tertarik padanya? Ada masalah apa? Aku yang suka duluan. Jadi, aku tidak boleh bicara dengannya? Pantasan, kamu berbohong padaku bahwa dia adalah sopir, pengangguran dan punya anak. Tidak, kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Xie Xiao Qiu, kamu sangat naif. Kamu pikir dia akan tertarik pada gadis sepertimu? Gadis seperti itu? Seperti apa? Siswa miskin dan ketinggalan zaman? Jadi, aku tidak layak bicara dengannya, ya? Bagaimanapun, semua orang harus tahu di mana posisi mereka. Jika dongeng benar-benar terjadi padamu, itu tidak lebih dari komedi. Jika orang yang kamu sukai menyukaimu, itu tidak lebih dari omong kosong. Permisi. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jus buah. Setelah selesai, saya akan segera membawakannya untuk Anda. Terima kasih. Wang Li Chuan, aku mengajakmu ke bioskop. Kapan? Jam 11. Jam 11 malam? Ya, Oke. tunggu di sana sampai aku selesai kerja. Nanti kita bicara lagi. Oke. Kamu dalam masalah besar.
Kamu baik-baik saja? Kamu kedinginan? Tidak, aku punya rinitis alergi. Kamu kedinginan. Pegang ini sebentar. Tidak perlu. Kamu juga akan kedinginan. Aku baik-baik saja. Jaketnya hangat. Aroma lavendernya nyaman. Shi Xiao Qiu, kamu benar-benar tidak tergugah? Jika kamu terbiasa dengan pria yang memperlakukanmu dengan baik, di masa depan, kamu akan menikah dengan pria yang baik. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku terlalu sibuk untuk bertanya padamu. Kamu tidak keberatan nonton film sampai larut malam? Tentu saja tidak. Bioskop mana? Dekat sekolahku. Ada satu. Ada beberapa film Hollywood di malam hari. Hari ini adalah The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs. Film horor. Kamu suka film horor? Biar aku bawa tasmu. Tidak perlu. Jika aku tidak meminta, jangan bantu aku dengan apapun. Kamu selalu sekaku itu dalam segala hal. Sulit untuk diajak bergaul? Tidak, bukan seperti itu. Di antara orang yang temui, kamu memiliki kepribadian yang cukup baik. Tidak, kamu yang terbaik. Benarkah? Kalau begitu, aku harap kamu bisa menerima kekuranganku. Kekurangan apa? Kegigihan. Kekakuan. Aku melihatnya. Kakak, bisa pelan-pelan? Kamu ngebut. Kamu takut kecepatan tinggi? Aku takut polisi. Aku masih dalam batas kecepatan. Jangan-jangan kamu punya penyakit jantung? Tolong, pelan-pelan sedikit. Agar bisa menonton film ini, hatimu perlu pemanasan. Sayap ayam ini lumayan enak, mau makan? Tidak, terima kasih. Kalau begitu, makan popcorn. Aku tidak makan, itu untukmu. Sebenarnya, di film ini ada banyak dialog yang bisa ku hafal. Kenapa? Karena aku sudah menontonnya 4 kali. Quid pro quo. Aku memberitahumu sesuatu. Kamu memberitahuku sesuatu. Tapi bukan tentang kasus ini. Tentang dirimu. Quid pro quo, ya atau tidak? Begini caramu berlatih bicara? Kamu pasti tidak menyadarinya. Percakapan ini memang berima. Di mana? Quid pro quo, ya atau tidak? Quid pro quo. Itu bahasa Latin, bukan? Artinya memberi satu untuk mengambil yang lain sebagai gantinya. Quid pro quo? Jangan bergerak. Apa? Bagian belakang kepalamu tidak buruk. Bagian belakang kepalaku? Aku akan memberitahumu satu hal. Tubuh setinggi 7 kaki tidak sebaik hidung 3 inci. Hidung 3 inci tidak lebih baik dari bentuk mata. Bentuk mata tidak bisa dibandingkan dengan susu tulang. Area terpenting dari struktur tulangmu adalah bagian belakang kepala. Kamu berbicara dalam bahasa Cina kuno? Tidak bisa berkomunikasi dengan mereka yang lahir di luar negeri. Lebih baik mengirimnya kamus bahasa Cina. Lupakan, aku memberitahumu. Memang, aku bisa meramalkan nasib dari tulangmu.
Oke. Buktikan. Jadi, apakah kamu menemukan keajaiban? Selamat dari nasib buruk yang mematikan berarti menerima berkah. Ada apa? Bagian ini tidak menakutkan. Lagi pula, bukankah kamu bilang sudah menontonnya berkali-kali? Tidak, aku takut darah. Kamu takut darah? Tapi tidak ada darah di bagian ini. Lihat, aku akan memberitahumu ketika ada darah. Benarkah? Ya, Ini nyata atau tidak? darahnya menyembur keluar, dia dikuliti hidup-hidup. Aku benci kamu. Sudah selesai? Belum, Kenapa lama sekali? kulitnya sedang dikelupas. Sudah selesai? Baru setengah. Setengah? Belum selesai? Kenapa lama sekali? Banyak setidaknya. Sebelumnya. Tidak selama ini. Sudah habis. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Berhenti, hentikan mobilnya. Di sini boleh. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan jalan bersama kamu ke asrama. Sudah larut sekarang. Aku tidak nyaman kalau kamu jalan sendirian. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Kamu tahu tidak, kalau aku mengantarmu ke sini. Kamu pergi lalu tiba-tiba menghilang. Menurut hukum, aku adalah tersangka nomor 1. Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Biar aku bukakan pintu untukmu. Kalau kamu tidak keberatan, aku mungkin akan berjalan sedikit lebih lambat. Aku tahu kalau kamu lari, kamu akan sampai ke asrama sangat cepat. Tapi aku harap kamu menggunakan kesabaranmu untuk berjalan pelan-pelan bersamaku. Tentu saja aku akan. Aku masih ingat saat masa kuliah. Gedung jurusan arsitektur sangat mudah dikenali. Kenapa? Karena jam 3 pagi. Ruang belajar mandi masih terang. Wah, kamu punya tugas sebanyak itu? Setelah bekerja, aku lembur hampir setiap hari. Aku tidak punya hari libur. Kenapa? Aku tidak terlihat seperti arsitek? Ah, tidak. Sangat terlihat. Jadi kamu pasti orang yang sangat rapi. Sejak kecil, ayahku biasanya memintaku. Setelah selesai sarapan, aku harus membuat daftar pekerjaan. Itu kebiasaan keluarga. Harus punya rencana. Pantasan kamu tahu istilah itu. Atelofobia. Kamu punya atelofobia? Mungkin. Penyakit keluarga, juga penyakit pekerjaan. Tapi aku sebaliknya dengan kamu. Aku tipe orang yang bisa meninggalkan barang di mana saja. Juga tidak suka membereskan. Jadi penyakit apa ini? Obsessive spotless disorder. Ah, bukan. Itu namanya malas. Kamu bahkan bilang begitu. Ya ampun. Kenapa mereka mengunci gerbang? Gerbang utama dikunci. Aku kembalikan ini padamu. Pergi dulu saja. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Aku bisa memanjat masuk. Memanjat masuk? Kamu tidak bercanda, kan? Itu terlalu tinggi. Bagaimana kamu bisa memanjat masuk? Sangat mudah. Benar, sungguh. Tolong turun, itu berbahaya. Turunlah.
Setinggi itu pasti sangat berbahaya. Bagaimana jika kamu terluka? Sebenarnya tidak apa-apa. Aku sering memanjat masuk. Sering? Tidak. Aku akan cari orang untuk membuka pintu untukmu. Tunggu sebentar. Ada orang di sini? Halo? Ada orang? Satpam? Hai. Kamu sudah tidur? Xiao Qiu, kamu sedang apa? Turunlah. Itu berbahaya. Lihat, sangat mudah, kan? Aku sudah melindungi. Cepat. Hati-hati. Pegang erat-erat. Kamu membuatku sangat ketakutan. Oke, pulang cepat. Dah.